Kata orang, usia pernikahan di atas 10 tahun itu sedang unik-uniknya. Kedekatan antar suami istri sudah kayak saudara. Apalagi satu sama lain sudah sangat paham dan mengenal karakternya masing-masing. Gak ada lagi kepura-puraan. Rasa yang makin dekat itu karena mereka sudah bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan antara satu dengan lainnya. Apa yang dikatakan orang itu kini mulai aku rasakan sendiri di saat pernikahanku sama suamiku menginjak usia 11 tahun. Aku sangat memahami dan menerima apa saja kelebihan dan kekurangan suamiku. Begitupun suami menerimaku apa adanya. Namun, yang satu ini yang agak membuat aku bimbang. Apakah semuanya yang usia pernikahannya 10 tahunan juga merasa, ya, saat suamiku seperti punya impian dan imajinasi yang menurutku agak lain. Beda, kadang lucu, tapi bikin deg-degan. Masa iya, suamiku mengizinkanku diajak sama temannya kemana saja, dan dia bukannya cemburu, tapi justru bahagia. Awalnya sih, suamiku cuma bilang sambil bercanda, pas kami lagi berduaan tanpa gangguan anak-anak di malam hari. Obrolan biasa, candaan sederhana. Tapi makin kesini, semua berubah serius dan bukan candaan, melainkan jadi harapan. Hingga akhirnya, aku sebagai istri tak bisa menolak apa yang menjadi harapan suami. Dan dari sinilah ceritaku dimulai, kawan. Sebelum lanjut, kawan bukan fiksi, kenalin, aku Diana. Usiaku genap 34 tahun. Sudah 10 tahun menikah dan punya 2 anak. Suamiku 5 tahun lebih tua dariku, lelaki penyayang dan sangat setia. Kami punya 2 anak yang lengkap, cowok dan cewek. Anak pertama cewek sudah kelas 6 SD dan mau masuk SMP. Dan yang kedua cowok baru juga kelas 3 naik kelas 4 SD. Selama membina rumah tangga sama suamiku, semua baik-baik saja. Hubungan kami harmonis tanpa ada drama. Anak-anak juga tumbuh pintar dan sangat menghargai orang tua. Seperti kami berdua juga sangat menyayangi mereka berdua. Soal ekonomi, walau bukan keluarga kaya raya, namun kehidupan kami berkecukupan, punya rumah sendiri dan punya mobil. Suamiku, Mas Hengki, bekerja sebagai ASN di Pemda kota ini. Sedangkan aku, walau tak bekerja, namun punya usaha kecil. Sejak menikah, aku sudah terbiasa usaha di rumah. Awalnya hanya jualan jajan kering untuk hari raya, hanya iseng. Namun kini, aku sudah punya outlet bakery sendiri di depan rumah kami. Malah kata suami, gajinya kalah dengan omsetku. Ya, di mata orang, terutama para tetangga dan kerabat dekat, keluarga kami dibilang keluarga kecil bahagialah. Sampai saat itu tiba. Saat dimana suamiku mulai sering berimajinasi sendiri. Dia suka membayangkan kalau awalnya aku pikir suami hanya sekedar bercanda. Mana ada sih lelaki yang gak cemburu kalau istrinya sama lelaki lain? Ya, tiap kali kami berdua, suamiku selalu saja membisikkan keinginannya itu. Aku tentu saja risih banget pada awalnya. Lucu dan gelisah aja sih. Masa iya saat bersamaku dia malah memintaku menyebut-nyebut nama sahabatnya. Namun seiring waktu, Mas Hengki benar-benar berhasil menarik anganku ke arah yang sama dengan apa yang diimpikan itu. Entahlah, kata suamiku, kalau cuma dalam imajinasi dan hayalan kan gak kenapa-napa juga, toh gak beneran. Lagian, kata dia, kalau sambil bermain pikiran seperti itu, dia merasa kasih sayang di antara kami seperti bertenaga muda lagi. Akhirnya aku nurut-nurut aja. Sebagai istri, aku hanya ingin suami bahagia dan bahtera rumah tangga tetap harmonis. Apalagi sejak saat itu, aku juga bisa merasakan perubahan suamiku, yang jadi lebih bersemangat dan lebih bahagia. Cuma ya, suatu malam aku tetap saja mencoba menanyakan padanya, sambil protes, apa emang harus berimajinasi seperti itu? Mas Hengki, udah nggak usah nyuruh aku nyebut-nyebut Johan lagi ya. Kenapa? Kenapa sayang? Johan kan sahabatku. Lagian kan orangnya jauh, nggak di kota ini. Tapi
Tapi Mas, aku malu ah. Ntar jadi kebiasaan loh. Dan aku mau nggak mau kan jadi kebayang wajah Johan, Mas. Eh, Kan cuma kebayang sayang, nggak beneran. Dan aku mengizinkan kok. Coba, coba panggil lagi nama sahabatku. Mas, Johan. Mas, ucapan itu kan doa, Mas. Masa iya Mas Hengki mau semuanya jadi kenyataan? Lagian kenapa harus Johan? Berhayal kan bisa yang lainnya. Misalnya superhero kayak Batman atau Superman. Enggak sayang, coba lagi. Panggil Johan lagi sayang. Mas, Mas Johan, gitu ya Mas? Johan, terusin Johan. Iya sayang, pinter. Terus sebut namanya ya, biar aku makin bersemangat. Johan, iya Jo, kita terusin ya. Johan, Ya gitu deh kawan bukan fiksi. Malam itu aku dan suami seperti sedang bermain drama atau teater yang membingungkan. Aku tetap dalam peranku sebagai Diana, sementara suamiku justru seperti menjiwai berperan sebagai Johan, sahabatnya. Naskah yang tak tertulis awalnya tak beraturan, namun lama-kelamaan aku mulai larut pula dalam skenarionya. Lucu juga sih, pikirku dalam hati. Malam itu aku sama suami makan malam bareng, dan gak seperti biasanya, suamiku yang biasanya ogah-ogahan menghabiskan menu yang disajikan, jadi benar-benar lahap sekali menyantapnya. Nama Johan, sahabatnya, seperti latar yang membuat selera makan suamiku jadi tambah meningkat dan minta nambah. Sementara di ujung kota lainnya, pasti deh, Johan sahabatnya bisa keselak dadakan karena namanya disebut-sebut di sini. Johan itu sahabat lama suamiku. Katanya sejak SMA sampai kuliah mereka sudah sahabatan, tapi pas kerja berpisah. Johan bekerja di luar daerah. Setelah tamat kuliah dan diterima di perusahaan ekspor-impor bahan pertanian cukup ternama. Pertama kali aku mengenal Johan, dia sama istrinya, Bella, menghadiri acara resepsi pernikahanku dengan Mas Hengki. Johan dan Bella setahun lebih dulu menikah sebelum aku sama suami. Dan saat itu aku sama Bella juga jadi akrab karena suami. Hanya saja sejak Johan pindah kerja ke luar daerah, kami jadi jarang bertemu, kecuali kalau lebaran dan mereka pulkam. Maklum, walau Johan tak punya saudara di kota ini karena anak rantau, Bella istrinya memang asli orang dari kota ini. Jadi setiap kali lebaran, mereka pasti mudik ke rumah orang tua dan keluarga besar Bella yang ada di kota ini. Ya, jujur sih, aku tuh sebenarnya ngerasa risih dan gak pede aja saat suamiku mulai suka berimajinasi seperti itu. Soalnya, Johan itu lelaki yang tampan dan gagah. Malah kalau mau jujur, dia lebih dari suamiku dari segi fisik dan penampilan. Sementara Bella, istrinya, juga wanita yang cantik. Bodinya ramping dan sangat ideal. Tak heran jadi kembang desa waktu gadis. Sementara aku kan gak terlalu cantik. Walau banyak yang bilang aku cantik, tapi kupikir masih cantikan Bella. Perawakanku pun gak seramping Bella, apalagi setelah 10 tahun menikah dan sudah melahirkan 2 anak selama ini. Makanya kalau suami nyuruh nyebut-nyebut Johan, rasanya gak pantas lah, apalagi sampai membayangkan sama dia. Tapi gak tahu deh, suamiku kalau udah ada maunya pasti bisa saja meluluhkan hatiku agar bersedia mengikuti inginnya. Sebab kupikir semua hayalan suamiku ya cuma sekadar imajinasi dan tidak sampai menjadi sebuah kenyataan akhirnya. Tapi seperti yang sering kuingatkan ada suami, kalau ucapan itu adalah doa, takdir yang terjadi tanpa sengaja menghampiriku. Malam itu, setelah semuanya berlalu, HP Mas Hengki bergetar. Panggilan dari Bro Johan. Jantungku seperti mencelos. Bukan karena sahabat suamiku itu menelpon,
Tapi karena suamiku malah menyodorkan dan memintaku menerima. Kata suamiku, kamu angkat saja telepon sahabatku. Katakan padanya kalau aku udah tidur, kekenyangan habis makan malam barusan. Aku mau nolak, tapi mau gimana lagi? Kalau nggak diangkat, bisa-bisa dipikir suamiku sombong nggak mau nerima telepon. Ya, akhirnya aku tekan tombol hijau dan suara Johan dari seberang menyapa. Aku terima seperti pesannya suamiku. Dan entah kebetulan atau gimana, Johan juga bilang kalau Bella, istrinya, juga sudah tidur. Padahal baru juga jam 11 malam. Katanya Bella langsung ngantuk setelah makan malam bersamanya. Wah, kok bisa sama sih? Kataku sambil tersenyum. Akhirnya kami pun bertukar kabar. Dia nitip salam ke suamiku dan aku juga nitip salam untuk Bella, istrinya di sana. Johan bicara santai dan akrab tentang kerjaan, tentang rumah tangganya sama Bella, dan tentang suasana kota mereka. Dia nggak tahu kalau di sini suamiku ikut mendengar obrolannya, karena Mas Hengki nggak beneran tidur di sampingku. Malah Johan juga jadi curhat tentang rumah tangganya dengan Bella yang sudah lebih lama daripada aku dan suami. Suaranya kedengeran beda waktu kami membahas anak-anakku. Yang satu udah mau SMP dan satu lagi kelas 4 SD. Sementara Johan dan Bella sampai saat ini masih berikhtiar sambil terus berdoa agar kelak bisa diberi amanah punya anak juga. Pas ngebahas itu aku juga jadi tersentuh. Bisa kebayang kehidupan mapan, pasangan serasi, tapi rumah tetap sepi. Namun aku tetap berusaha menguatkan hatinya, dan ku bilang asal terus berusaha dan berdoa, mudahan bisa terkabul. Dari obrolan itulah, namanya juga baru kali itu aku ngobrol lumayan lama. Johan bilang kalau aku lebih nyambung sama dia. Katanya kalau sama suamiku kadang dia curhat malah dicuekin, padahal mereka udah lama sahabatan dari dulu. Sebelum mengakhiri telepon itu, Johan juga sempat minta nomorku, biar kapan-kapan bisa curhat langsung sama aku. Ku jawab, gak apa-apa lewat HP suamiku saja. Tapi Mas Hengki malah nyubit lenganku, nyuruh aku ngasih ke Johan. Ya udah, sejak malam itu kalau ada apa-apa dan pas lagi suntuk pingin curhat, Johan jadi mudah menghubungi aku. Sebenarnya, di usia pernikahan 10 tahun kami, aku sudah merasa menjadi wanita yang lengkap dan hidup sempurna. Punya suami yang penyayang dan setia, punya 2 anak cowok dan cewek yang pada sayang dan menghormati orang tua. Dan kehidupan kami pun berjalan baik-baik saja, tanpa ada kekurangan ekonomi atau ada masalah yang besar di antara kami. Namun, benar juga kata orang, di usia pernikahan 10 tahun, ada saja tantangan dan hal-hal unik yang tak disangka-sangka. Aku sama suami selama ini selalu akur dan kompak. Saking akrabnya kami jadi kayak kakak beradik, bukan hanya suami istri. Dan aku juga tak pernah mempermasalahkan, walau di usia 10 tahun pernikahan, Mas Hengki jadi lebih sibuk dengan kerjaannya sebagai pejabat di Pemda Kota. Aku juga gak pernah terlalu menuntut, walau kemampuan suamiku tak lagi sehangat dulu ketika awal menikah. Ya maklumlah, usia kan terus bertambah, dan kami juga sudah punya 2 anak. Kehangatan yang itu nomor 2 bagiku. Hanya saja, Mas Hengki tuh kayak gak bahagia kalau gak bisa bikin aku bahagia juga bersama dengannya. Anehnya, semuanya bisa berubah jika dia membayangkan, berimajinasi, bermain dengan pikiran. Kalau aku dan Johan, awalnya aku risih, bingung dan merasa ada yang aneh kalau gini. Tapi lama-lama karena terbiasa, aku pun menghayati. Ya kan cuma sebatas peran dalam imajinasi, bukan sesuatu yang nyata. Begitu kupikir pada awalnya. Terlebih, dengan imajinasi dan alam hayal itu, aku dan suami bisa merasakan kebahagiaan sempurna itu kembali lagi. Rasanya seperti mudah kembali. Dan kewajiban itu tak lagi sekadar menjadi formalitas di usia 10 tahun pernikahan. Begitulah kawan bukan fiksi. Sejak malam itu hari-hari kami berjalan lebih baik dari sebelumnya. Semakin harmonis. Namun, disinilah semuanya bermula. Tantangan itu justru datang di saat semua terlihat berjalan baik-baik saja adanya.
Pas musim liburan akhir tahun, Johan menawari Mas Hengki untuk sesekali ngajak anak istri liburan ke kota mereka. Bella istrinya juga menghubungi aku. Katanya kangen juga pingin lihat anak-anakku. Jadi ya kami sekeluarga liburan ke sana. Lumayan juga sih, bisa jalan ke kota lain di Indonesia untuk semingguan lamanya. Anggaplah refreshing sama anak-anak. Tapi selama seminggu liburan di kota Johan dan Bella, semuanya pun makin menjelma dan semakin mendekati nyata. Hari pertama dan kedua tiba di kota mereka, kami sekeluarga disambut Johan dan Bella di rumah mereka. Walau kotanya tak sebesar kota es, tempat asal kami, namun suasananya justru sejuk dan menenangkan. Cocok buat liburan. Johan dan Bella tidak banyak berubah. Walau sudah hampir 3 tahun lebih kami tak pernah bertemu langsung seperti kali ini. Mereka benar-benar ramah menyambut kami seperti saudara sendiri. Apalagi anak-anak kami membuat mereka senang. Katanya, rumah yang selama ini sepi bisa terasa sebagai rumah sebenarnya. Ada canda gurau dan suara anak-anaknya. Pertemuan dua sahabat lama, suamiku dan suaminya Bella, sepintas biasa saja. Wajar sebagaimana seharusnya. Namun hanya aku dan mungkin juga Johan yang bisa merasakan kalau pertemuan kali ini terasa jauh berbeda. Ya, semua gara-gara imajinasi suamiku, Johan yang meminta nomor HP-ku, dan kebiasaan kami ngobrol di telepon. Yang awalnya basa-basi bertanya kabar, sedikit curhat masalah kerjaan dan rumah tangga. Lama-lama muncul perasaan. Tidak, bukan langsung sesuatu yang vulgar. Hanya rasa nyaman dan bisa nyambung dalam obrolan di antara kami. Hanya pujian kecil, kata terima kasih sudah menemani bicara, hingga rasanya punya tempat untuk sebenarnya merasa pulang. Jujur, saat kembali bertemu Johan secara langsung, aku salah tingkah. Wajahku merona, tanpa alasan, tanpa kesengajaan. Dan senyum Johan, tatapan matanya. Aku tahu itu bukan lagi seperti senyum dan tatapan biasa untuk istri sahabatnya. Naluriku bisa menangkap. Johan tahu akan semuanya. Tentang hayalan suamiku dan tentang perasaanku sendiri. Yang diam-diam, sangat perlahan, ingin sekali mewujudkan semua yang tadinya hanya hayalan suami menjadi kenyataan. Pas hari ketiga, Mas Hengki suamiku pamit ke Johan dan Bella untuk pindah ke penginapan di dekat destinasi wisata. Pantai yang indah, rasanya tepat sebagai pilihan kami menghabiskan sisa liburan di kota ini. Tentu bersama Johan dan Bella. Mas Hengki memesan 3 kamar. 1 untuk aku dan dia, 1 untuk anak-anak, dan 1 lagi kamar Johan dan Bella. Semua berjalan penuh kebahagiaan. Rasa suntuk tinggal di kota besar, seperti terobati dengan keindahan pantai sunyi. Kata Bella, di daerah ini pantai itu memang destinasi andalan daerah, karena letaknya lumayan jauh dari keramaian dan sepi. Pantai itu juga biasa jadi rujukan untuk pasangan baru yang sedang menikmati bulan madu. Suasana yang romantis. Malam pertama di pantai itu, aku rasa sangat luar biasa dan tak terlupakan dalam hidupku. Sebab malam itu, ya, imajinasi suamiku berbaur dengan hayalku. Semua terasa lebih mendebarkan. Karena kami tahu, Johan dan Bella juga ada di sana, di satu penginapan yang sama. Paginya, aku jadi sangat malu ketika Johan menghampiriku. Saat itu anak-anak sedang asyik sekali main pasir di pantai. Mas Hengki keluar sebentar mencari kebutuhan anak-anakku. Sementara Bella menemani anak-anakku di pantai itu. Aku saat itu bertugas menyiapkan minuman dan cemilan. Saat Johan datang dengan senyum yang sulit kuartikan. Dadaku berdegup lebih cepat saat dia bilang dia sempat mendengar suaraku memanggil namanya. Samar tapi jelas. Penginapan tempat kami menginap konsepnya semacam bungalow, sehingga ada tersedia dapur sendiri di tiap kamar. Pagi itu sudah jam 9, ya aku baru juga mandi dan sedang membuat cemilan juga minuman untuk kami nikmati bersama. Ya, namanya juga lagi liburan, aku pakaian santai saja, cuma kaos oblong tipis dan celana legging yang anak di badanku. Rambut aku cepol santai, wajah polos tanpa make up, dan parfum lembut wangi kesukaanku saat itu.
Agak kaget sih, karena Johan tiba-tiba udah ada di belakangku. Tangannya menepuk lenganku sambil nyebut namaku. Johan? Ngagetin aja. Mau aku buatin kopi? Tanyaku memecah rasa kaget bercampur gugup yang aneh. Dia nggak ngejawab, tapi langsung ngambil cangkir dan meletakkannya di meja. Kayak ngasih isyarat tanpa kata-kata gitulah kalau dia mau ku buatkan kopi. Disitulah dia berkata pelan. Katanya semalam suaraku lumayan kedengaran, menyebut namanya saat bersama suami. Jelas saja wajahku menghangat, malu, rasa ketahuan, kayak tertangkap basah oleh kenyataan, tapi juga rasa deg-degan. Soalnya belum sempat aku mengelak dan menjelaskan, tentu saja dengan sebuah kebohongan, Johan sudah lebih dulu. Dia bilang gak masalah kok, malah matanya bicara seakan dia senang saat mengetahui kalau aku menyebut namanya. Entah gimana mulanya, akhirnya cerita jujur pun meluncur dari bibirku, tentang hayalan suamiku, sahabat Johan sendiri. Hanya saja, walau aku gugup dan deg-degan, Johan malah santai, seperti sudah menebak apa yang akan kusampaikan. Duh, saat itu juga aku ngerasa gimana ya, seseorang yang selama ini sering aku bayangkan, kini berada tepat di hadapanku. Dan orang itu seperti mampu menyelami perasaanku, memahami pikiranku, menyentuh batinku, pelan dan tepat. Di luar, suara anak-anakku bersama Bella terdengar ceria diselingi debu ringan ombak di pantai destinasi wisata. Di dalam, debar yang berbeda mulai memenuhi udara, di antara jarak yang menipis antara aku dan Johan. Ya gitu deh kawan bukan fiksi. Pagi itu suasana liburanku dan keluarga jadi lebih terasa hidup dan meninggalkan kesan. Bukan hanya karena sambutan ramah sahabat suamiku dan istrinya. Bukan pula karena keindahan pantainya. Tapi karena pagi itu aku sudah membuka sebuah kejujuran kepada seseorang yang sering kubincangkan sama suamiku. Dan yang lebih meninggalkan kesan, degup jantungku rupanya tak sendirian, namun disambut dengan perasaan yang sama. Sebab menurut Johan, dia dan Bella pun terkadang bermain pikiran. Nama yang sering ia sebutkan, Diana, namaku. Gak tahu deh. Saat itu aku dan Johan jadi kayak matching banget, dan obrolan kami pun semakin akrab dan sangat dekat. Padahal selama 10 tahun pernikahanku dengan suami, aku baru kali ini bisa dekat sama sahabatnya, secara langsung. Kalau ingat saat itu, aku kadang senyum sendiri. Habisnya waktu itu Johan kayak nggak sungkan lagi bersama diriku. Ya, aku kaget aja sih, pas dia bilang, gimana ya rasanya kalau sebuah hayalan yang kita impikan terwujud jadi nyata, dan dia seperti nggak mau ngasih aku waktu dan kesempatan untuk menjawab, apalagi berbantah pendapat. Johan langsung saja seperti itu. Aku membeku sebentar, lalu sesuatu yang sulit kulukiskan, hanya bisa dihayati. Ya gitu deh, saat itu aku jadi percaya sama kata orang. Kalau di usia pernikahan ke-10 tahun, pasti banyak ujian dan cobaan. Aku menuruti semua hayalan dan imajinasi suamiku demi menjaga harmoni dan keutuhan rumah tangga kami. Tapi ketika hayalan itu mewujud menjadi sesuatu yang nyata, aku tahu diam-diam rumah tangga itu bisa retak dari dalam. Batinku sempat berusaha menolak kenyataan yang bisa saja terjadi. Mana mungkin juga semuanya bisa dimulai. Pagi itu anak-anakku bersama Bella sedang asyik di pantai. Jarak yang cukup aman dari bangunan bungalow sewaan. Dan Mas Hengki suamiku sedang pergi mencari keperluan anak-anakku selama kami menghabiskan liburan di sini. Kesempatan itu ada, hanya aku dan Johan yang tahu. Tak ada saksi, tak ada janji, tapi takdir seperti menyediakan waktu. Obrolan kami semakin hangat, dan saat Johan lebih mendekat, tangannya meraih bahuku. Batas samar itu pun terlanggar. Entah berapa lama suara tawa ceria anak-anakku dan Bella terdengar di kejauhan, bersama deburan ombak di pantai itu. Kopi yang kubuatkan untuk Johan sudah dingin tanpa sempat ia sesap, hingga semua yang dimulai akhirnya selesai. Johan menarik diri, aku menjauh. Kami saling tatap, ada rasa bersalah,
tapi bukan sebuah penyesalan. Hanya semacam tanya di hati, kenapa harus terjadi? Johan, kok bisa sampai seperti ini sih? Aku malu tahu. Maafin aku, Diana. Aku cuma... Ih, udah aja. Minum dulu deh, kopinya udah dingin tuh. Nggak usah dibahas lagi ya. Aku beneran malu, Jo. Iya Diana. Makasih ya untuk secangkir kopi pagi ini. Ih, udah ah. Yuk minum dulu. Terus kita samperin Bella sama anak-anak di pantai. Takutnya kelamaan di sini bisa tambah macem-macem pikirannya. Tapi tunggu bentar, Diana. Aku mau bilang kalau selama ini Hengki suamimu dan Bella istriku juga menyimpan sebuah rahasia. Johan meletakkan cangkir kopi yang tinggal separuh kembali ke meja. Aku terhenyak mendengar ucapan terakhirnya. Rahasia? Mas Hengki dan Bella? Rahasia apa yang ada di antara mereka? Pikiranku jadi menebak liar ke sana kemari jadinya. Dan kawan bukan fiksi, saat itulah Johan dengan jujur menceritakan semuanya. Persahabatan dengan suamiku. Bella, istri Johan, ternyata merupakan mantan kekasih Mas Hengki, jauh sebelum suamiku menikahi diriku. Hubungan mereka kandas karena tak disetujui oleh orang tua. Bella patah hati karena Mas Hengki telah mengambil sesuatu yang sangat berharga darinya. Sebagai wanita, hatinya hancur karena mahkota kebanggaannya telah dipetik lelaki yang akhirnya tak menjadi suaminya. Sebagai sahabat Mas Hengki, Johan datang sebagai penyembuh luka. Ia rela menikahi Bella dan menerima apa adanya. Belum selesai rasa kagetku, Johan melanjutkan ceritanya tentang hayalan dan imajinasi Mas Hengki, suamiku. Sebenarnya semua ini sudah terencana dan jadi kesepakatan yang diinginkan di antara dua sahabat lama itu. Kata Johan, Mas Hengki ingin menebus kesalahan masa lalunya, ingin menghapus karma yang selalu menghantuinya. Dan ketika aku tertegun di akhir ceritanya, suara Mas Hengki terdengar dari luar bersama suara Bella dan anak-anakku. Suamiku membawa buah-buahan, aku menyiapkan cemilan dan minuman. Johan dan Bella membantu membawanya keluar. Tak ada lagi yang harus kami bahas. Hanya ada pantai yang indah dan liburan yang masih tersisa untuk kami nikmati bersama. Seminggu berlibur bersama keluarga ke kota tempat Johan dan Bella menjadi liburan paling berkesan untuk diriku. Dan begitulah kisahku, kawan bukan fiksi. Akhirnya aku tahu terkadang takdir dan jalan hidup yang kita lewati tak selamanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Banyak hal yang bisa terungkap meski membutuhkan waktu lama. Bukan masa lalu yang harus disesali, tapi bagaimana cara kita menyikapinya dan mau memperbaiki semua kesalahan itu. Semoga kisahku bisa menghibur kalian dan bisa diambil hikmahnya ya kawan. Sampai jumpa lagi dalam kisah menarik lainnya. Bye-bye.